terkasih dalam Tuhan, kita akan sampai kepada episode yang keempat. Ini saya berikan spesial untuk kita. Bagaimana kita mengenal rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi melalui pribadi saya. Dan episode yang keempat ini yang terpanggil sesuai dengan pengalaman pribadi saya, yang terpanggil Tuhan sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Saudara yang terkasih, saya mau buka dengan kisah ketika menjadi inspiration behind the screen bagi saya adalah saya berkhotbah di GPIB Maranatha Surabaya pada ibadah Minggu 21 Agustus tahun 2022 pada jam 5 sore. Itu seminggu sebelumnya saya masuk rumah sakit, tetapi Tuhan beri kekuatan saya bisa berkhotbah, satunya di gereja yang lain, satu di GPIB Maranatha. Nah, ini yang saya khotbahkan, saya ingin cuplikan untuk kita. Berikan yang terbaik, berikan dirimu untuk orang lain, berikan dirimu untuk Tuhan, memberikan persembahan yang luar biasa. Saya memberikan hidup saya juga untuk Dan Tuhan. saya menyaksikan, Jadi jangan dikira ketika saya tidak menulis kebersediaan saya untuk menjadi presbiter di tempat ini. mengundurkan diri, bukan mengundurkan, tidak mau dipilih. Bulan Oktober saya sudah presbiter. menjadi jemaat yang biasa lagi dan tidak Nah, menjadi ketika presbiter. Oktober, Bukan nanti karena saya jadi menghindari, tetapi saya punya jemaat yang penyataan Tuhan yang luar biasa. Untuk menyatakan apa? Engkau akan dibawa Tuhan untuk melayani lebih lagi. saya punya visi Karena saya yang akan tertentu. ditemukan untuk bulan tahun depan sebagai pendeta dan tidak mungkin di GPIB. Nah, kalau saya tahun depannya akan jadi ada pendeta, bagaimana sampai saya mempertanggungjawabkan? Supaya apa penyataan Tuhan Presbiter lebih luar biasa saya. lagi dalam hidup saya. Saya menyerahkan itu untuk Tuhan. Dan saya diperintahkan Tuhan, kalau saya masuk gereja, Tapi kalau saya jadi saya jemaat katakan biasa, Tuhan, kau berdoa bagi Tuhan itu memperlihatkan saya disuruh berdoa di pojok belakang bagian kiri. Saya terenyuh ketika saya bilang saya akan berdoa bagi teman-teman yang saat saya itu melayani. diperlihatkan Tuhan. Kalau nanti engkau jadi jemaat biasa, kau akan duduk di bagian belakang. Dan berdoa bagi rekan-rekan presbiter yang saat itu bertugas. Dan saya katakan Tuhan, itu merupakan peneguhan saya bahwa saya harus melanjutkan akan pelayanan saya untuk menjadi hamba Tuhan yang Tuhan inginkan, dan biarlah saya menjadi sekedar pendoa bagi teman-teman Padahal hanya jadi presbiter pendoa yang bagi sedang teman-teman. melayani. Tuhan kasih lihat saya visi seperti itu. Itu pelayanan yang luar biasa Dan saya anggap itu pelayanan yang luar biasa. yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ini adalah kisah ketika saya berkhotbah pada tanggal 21 Agustus 2022 menjelang akhir masa tugas. Nah, kalau kita melihat ya dari perjalanan itu Agustus sampai Oktober itu proses pemilihan presbiter di GPIB Maranatha harusnya. Kejadiannya adalah saya sudah memutuskan saya tidak melanjutkan ikut dari pemilihan itu. Karena apa? Saya sudah melihat apa yang Tuhan rancangkan bagi saya ke depan. Nah, pada Minggu 20 Oktober saya melayani terakhir. Jadi kita punya kebiasaan untuk meneguhkan pelayanan yang baru. Semua pelayanan yang baru harus diteguhkan, harus diberkati. Yang pelayan yang tidak melayani lagi akan melayani mereka. Dan itu pelayanan saya terakhir pada Minggu 22 Oktober pada ibadah jam 9. Setelah ibadah jam 9 selesai, kami makan-makan di balai pertemuan. Dan ini yang saya tidak mengharapkan, dan saya kaget mengalaminya. Jam 11.30 kurang lebih hampir sampai jam 12 kecelakaan anak saya Anggi. Dan orang pada berpikir yang luar biasa, katanya ini karena saya tidak mengambil pelayanan ya.
Tapi saya melihat proses yang Tuhan berikan bagi Anggi, anak saya, luar biasa. Ketika melalui proses kita diberi kekuatan, diberikan sokongan Tuhan yang luar biasa. Dan sekarang Anggi begitu sehat, luar biasa, dan bahkan dia menjadi ketua dari gerakan pemuda di GPIP Maranatha. Itu merupakan anugerah Tuhan. Dan itu merupakan jejak-jejak ketika Tuhan sedang membentuk engkau sesuai dengan rencananya. Bagi saya, bagi Anggi, bagi keluarga kami, mungkin bagi Anda semua juga demikian. Saudara yang terkasih, saya mau menyatakan syukur saya bahwa apa yang Tuhan berikan itu, Tuhan berikan kekuatan saya bisa melakukannya. Kenapa demikian? Nah, saya tunjukkan, ini adalah buku notes saya ya, jadi buku harian saya. Yang mana buku itu seperti ini dari beberapa tahun yang lalu wisuda di STAS, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Nah, di dalam buku ini yang selalu saya bawa ya, ada catatan yang saya ingin sampaikan. Nah, ini dia catatannya. Mulai tanggal 6 November ketika saya sudah tidak bertugas, saya menulis setiap hari orang teman-teman yang bertugas. Tahun 2022, 2023, ini teman-teman saya yang bertugas. Pak Wakil, Pak Harol, juga ada Bu Vinsa, Pak Eko, dan sebagainya. Saya lanjut ini tanggal 25 Juni 2023. Terus menerus saya mencatat ketika saya duduk di bagian belakang dan saya mendoakan siapa yang bertugas pada waktu itu. Ada Bu Debi, Pak Yosef Manuputi, ada Bu Juliana, dan sebagainya. Saya tulis dan saya berdoa sejauh saya mengenal mereka. Ya. Nah, terus kemudian bukan hanya sampai di situ, saya terus melakukannya. Ya, ini mulai dari lagi di 23 Juni 2025. 24 ya, ini 24 November, 22 Desember tahun 2024, lalu masuk ke tahun 2025. Yang terakhir ini adalah 15 Juni 2025 dari halaman ini. Ya, ada Pak Franky, ada Bu Nova, dan sebagainya. Saya hanya bertugas di belakang dan berdoa bagi mereka. Dan yang paling terakhir ya, yang bisa kita lihat adalah pada tanggal 29 Juni 2025 ya, 29 Juni ada Bu Vinsa, Pak Apono, Pak Bobi, Pak Franky, Syauta, dan sebagainya. Tugas saya hanya itu, berdoa bagi mereka ketika saya menjadi jemaat biasa. Ya, memang ada pelayanan-pelayanan saya lain ya. Saya mengajar di STT, Sabda Agung, dan sebagainya. Tapi saya mau melihat ada bingkai sebuah perjalanan hidup yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya lakukan. Dan itulah dimana Allah yang bekerja memampukan kita, memberikan kita anugerahnya untuk apa? Supaya kita semakin hari semakin indah berjalan bersama Tuhan. Dan saya berharap ini menjadi panggilan kita juga ya Pak, supaya kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berharap ini memberikan kita inspirasi untuk terus-menerus semakin hari semakin melayani Tuhan. Di tengah apapun yang kita alami, Tuhan itu begitu baik. Ya, saya mau katakan demikian. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti baik, karena Dia tidak mungkin tidak baik. Tuhan Yesus memberkati